Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ratu Lisa, senang sekali hari ini bisa bersua dengan teman-teman Ratu Lisa. Perkenalkan, nama saya Santi Pratiwi Utami. Saya mahasiswa program doktoral Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 11 Maret Surakarta. Ceritanya hari ini saya sedang bertamu ya di kanal YouTube salah satu dosen yang inspiratif bagi saya, Dr. Muhammad Rohmadi M. Hum. Beliau adalah pegiat literasi yang tangguh menurut saya. Salah satunya melalui kanal YouTube ini ya, Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Hari ini saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang sifatnya teoretis. Saya hanya teringat beberapa minggu yang lalu saya sempat mencermati salah satu unggahan dari beliau di kanal YouTube ini juga. Ada satu kalimat yang saya ingat betul. Menurut saya kalimat ini meaningful ya, sangat bermakna. Jadi beliau mengatakan bahwa karya tulis kita, tulisan kita bisa jadi akan menjadi pembeda. Keywordnya ada di kata terakhir, pembeda. Kata kunci itu yang kemudian saya coba renungkan, ini maksud Pak Rohmadi apa ya gitu. Jadi saya sempat berpikir karena konteksnya ketika itu Pak Rohmadi berbicara mengenai teman-teman guru, tidak hanya guru bahasa Indonesia, guru secara umum. Saya sempat berpikir bahwa ini bisa jadi yang dimaksud Pak Rohmadi adalah teman-teman guru yang memiliki kompetensi atau keterampilan menulis itu lebih unggul daripada teman-temannya guru yang lain, atau yang memiliki kompetensi menulis ini lebih keren daripada teman-teman guru yang lain. Saya sempat berpikir begitu ya. Tapi kemudian ketika saya renungkan ulang, menurut saya bisa jadi yang dimaksud Pak Rohmadi sebenarnya adalah kompetensi menulis. Jadi ketika kita memproduksi satu tulisan, kemudian kita mempublikasikan, itu bisa menjadi salah satu jalur atau bisa menjadi salah satu jalan bagi teman-teman guru untuk bermanfaat bagi pembaca, bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Jadi jalur atau jalan ini yang kemudian membedakan seperti itu. Karena banyak teman-teman guru yang lain yang mungkin memiliki kompetensi yang berbeda dibandingkan dengan teman guru yang lain pula. Jadi ada yang mungkin keterampilan berbicaranya lebih baik, kemudian beliau atau teman-teman ini berbagi ilmu melalui kanal YouTube seperti ini. Misalnya ada teman yang lebih pada kompetensi atau keterampilan menulisnya. Nah, saya teringat kalau berbicara mengenai kompetensi menulis, 2 tahun yang lalu saya dan tim pengabdian kepada masyarakat sempat bersua dengan teman-teman guru di komunitas guru belajar di Semarang. Mungkin teman-teman di berbagai daerah juga sudah ada komunitas ini ya, mungkin bisa turut bergabung karena banyak sekali manfaatnya menurut saya. Mereka ketika observasi awal kami tanya, saya dan tim bertanya kepada mereka bagaimana dengan kendala-kendala yang dialami ketika mereka akan share berbagi ilmu lewat tulisan. Banyak dari mereka yang kemudian menjawab, ya kalau teori menulisnya kami tahu gitu ya, kalau tahap-tahap menulisnya kami tahu gitu. Nah, masalahnya satu sebenarnya, mereka kemudian enggan untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan kompetensi itu. Nah, pertanyaan bagi saya dan tim pengabdian ketika itu, enggannya itu karena apa begitu ya? Karena perilaku ini, perilaku yang sebenarnya tahu teori menulis, tahu tahapan menulis, tapi tidak menulis, itu sebenarnya kita bisa simpulkan satu hal ya, punya kemampuan tapi belum punya kemauan. Nah, ada masalah di kemauan. Ada apa sebenarnya begitu? Karena perilaku ini sebenarnya kita menyebutnya literasi shaming. Nah, teman-teman mungkin sering mendengar body shaming ya. Shaming itu sebenarnya penghinaan. Body shaming, penghinaan terhadap bentuk tubuh seseorang misalnya atau bagian tubuh seseorang. Pun sama dengan literasi shaming. Berarti salah satu bentuk penghinaan sebenarnya karena mampu tapi tidak mau, seperti itu. Nah, saya mendapati satu istilah
literasi shaming itu di buku ini, Suara dari Margin. Ini ditulis oleh Ibu Sofi Dewayani dan Ibu Pratiwi Retnaningtyah. Keduanya adalah pegiat literasi juga, menjadi salah satu anggota Satgas juga ya, Gerakan Literasi Sekolah dari Kemendikbud, program yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, saya mendapati kemudian melakukan observasi kembali apa yang membuat teman-teman guru ini enggan. Ternyata mereka punya 3 problem, mereka punya 3 masalah. Yang pertama adalah mereka tidak tahu apa yang akan ditulis. Ini biasa kita temui ya di beberapa penulis pemula. Jadi problem ini sering kita temui di beberapa penulis pemula. Mungkin mereka punya bank ide gitu. Tapi ketika sudah dikumpulkan, kadang proses memilah dan memilih ide yang akan dituliskan itu masih bingung. Yang kemudian kita menyebutnya writer's block ya. Jadi apa ya yang mau dituliskan ya, apalagi yang mau saya tuliskan, seperti itu. Jadi mereka punya problem yang pertama adalah apa yang mau saya tulis, sering blank, merasa tidak tahu apa yang mau ditulis. Yang kedua, problem yang kedua adalah mereka ketika sudah punya ide pun mereka kebingungan dalam mengeksekusi ide. Jadi bagaimana cara menulisnya, apa yang mau ditulis, bagaimana cara menulisnya. Ini menjadi problem yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah mereka bisa menulis, beberapa yang sudah lolos untuk bisa menulis, mereka bingung bagaimana mempublikasikannya gitu. Karena ada kendala juga ya secara teknis maupun non teknis ketika mempublikasikan. Nah, saya dan tim pengabdian kemudian berdasarkan 3 problem itu coba merumuskan, coba membantu teman-teman guru ini di komunitas guru belajar. Apa yang akan saya tulis? Problem yang pertama, ini kami beri solusi dengan menstimulasi ide. Jadi teman-teman ini sebenarnya bukan tidak punya ide menurut saya ya, hanya kadang kurang jeli saja, kadang kurang peka mengambil ide-ide yang sebenarnya masalah yang bisa dipecahkan dan kemudian dibagikan, di-share kepada teman-teman yang lain itu ada di sekitar mereka sendiri gitu. Kalau di bidang pendidikan misalnya, kita sedang dominan ya menggunakan online learning misalnya. Kemudian di situ kita menemui satu masalah, wah ini motivasi peserta didik drop ini. Ada fenomena learning loss misalnya, ini bisa juga diangkat oleh teman-teman. Kemudian ada kecakapan guru di abad 21, itu ada 4C. Saya teman-teman sudah paham semua ya. Teman-teman mungkin bisa menggali lebih dalam lagi, tidak hanya sekadar berbicara 4C misalnya. Saya mau menambahkan, saya coba punya formula baru. C yang kelima mestinya adalah computational thinking misalnya, karena kita sudah ada di era revolusi industri, di era literasi digital. Wah, ini berarti teman-teman guru harus punya computational thinking yang baik misalnya. Jadi ini bisa diangkat juga, ditulis kemudian dipublikasikan. Jadi kita berbagi. Kemudian ada di assessment ada AKM misalnya ya, yang sedang banyak dibicarakan karena memang formula baru. Assessment kompetensi minimum ya, AKM. Ini yang kemudian bisa diangkat juga oleh teman-teman. Jadi untuk menghilangkan apa yang mau saya tulis ya gitu, itu yang pertama yang kita lakukan adalah menstimulasi ide terlebih dahulu. Jadi kita melakukan satu workshop seperti itu, namun diawali dengan stimulasi ide terlebih dahulu. Yuk kita bikin bank kita bikin bank ide terlebih dahulu gitu ya. Teman-teman, hal-hal yang terkait dengan problem yang dialami teman-teman sehari-hari atau kebijakan-kebijakan pendidikan yang teman-teman ketahui, jadi kita membuat list terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk problem yang kedua, mengeksekusi ide. Jadi punya
problem writing block ya. Bagaimana ya cara mengeksekusi ide kalau sudah punya bank ide tadi gitu. Yaitu coba merefresh kembali pola-pola penulisan, genre-genre tulisan, bentuk-bentuk tulisan yang sebenarnya tadi di awal sudah kita sampaikan punya. Sebenarnya mereka sudah punya, sudah tahu seperti itu. Hanya kemudian perlu di-refresh kembali, perlu diingatkan kembali, ini loh ada yang ragam tulisan sastra, ini loh ada yang ragam tulisan jurnalistik, ini loh ada yang ragam tulisan ilmiah. Nah, teman-teman kalau mau mempublikasikan lewat media massa, yuk kita coba refresh kembali ragam tulisan yang jurnalistik itu mesti yang seperti apa. Pasti punya karakteristik jelas beda karakteristiknya dengan yang ragam ilmiah dan ragam sastra, misalnya seperti itu. Nah, problem yang ketiga, publikasi. Sebenarnya teman-teman sudah banyak ya yang coba mengirimkan atau mencoba mempublikasikan di media massa cetak. Nah, masalahnya ada di sini. Ketika di media massa cetak itu space-nya, halamannya itu memang terbatas. Kita bisa tahu di satu harian setiap hari itu maksimal paling 2 lah ya, 2 opini, 2 esai pendidikan misalnya yang diterbitkan atau yang dimuat. Sementara dalam 1 minggu, dalam 1 bulan itu bisa jadi banyak sekali penulis-penulis di luar sana yang juga mengirimkan ke media massa yang bersangkutan. Jadi salah satu solusi yang kita berikan ketika itu adalah yuk coba beralih, jangan hanya ke media massa cetak, kita coba ke media massa daring. Nah, media massa daring ini secara teknis memang space-nya lebih banyak ya, lebih luas, mereka lebih leluasa karena tidak ada keterbatasan halaman. Pertumbuhan media daring pun juga sudah sangat luar biasa. Kita sudah transformasi digital. Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi ya untuk coba mempublikasikan di media daring, dan validitasnya juga cukup bagus ya. Beberapa media daring juga cukup capable terkait dengan itu. Jadi itu 3 solusi yang coba saya dan tim pengabdian sampaikan ketika itu kepada teman-teman guru. Semoga masih relevan dengan kondisi yang sekarang. Saya pikir akan tetap relevan, namun beberapa di antaranya memang perlu perubahan karena tadi kalau kemampuan itu mungkin bisa di-upgrade ya, bisa dikatrol kembali begitu. Tapi kalau kemauan, wah ini yang harus selalu diingatkan. Salah satunya harus ditumbuhkan dari diri sendiri teman-teman guru ini. Baik, mungkin cukup pengalaman yang saya bagikan. Mulai dari sekarang saya berharap teman-teman guru sudah mulai meminimalkan literasi shaming, karena teman-teman guru juga pasti tahu benar kompetensi menulis ini sesuatu yang sangat berharga bagi teman-teman. Kemudian kita bisa juga menjadi teladan ya terkait dengan tonggak literasi sekolah, itu salah satunya ada di teman-teman guru. Cukup dari saya, semoga bermanfaat pengalaman yang saya bagikan. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Muhammad Rohmadi Ratulisa, dan satu lagi teman yang membantu saya, Imju Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.